Keluarga podcast Sanggar Lepok belum habis belum pulang. Kata Baba gitu. Nanti lu bisa nggak kalau gue nggak ada ngikutin begini? Tapi kan dia yakin dia bisa di sini kayak Baba. Ya udah kalau bisa jangan kayak gue, lu harus bisa jadi diri lu sendiri. Itu yang tantangan juga tuh ya. Tantangan buat Baba. Jadi saya bengong lagi. Enggak, emang saya mau di seni. Jadi saya sampai dari dulu tuh nggak pernah ngerasain kerja. Nggak pernah ngerasain? Enggak. Pokoknya seni. Seni aja. Jadi dari SMP itu saya belajar bayar uang sekolah sendiri dari hasil saya mandiri sendiri. Wow. Gitu, itu yang bikin motivasi saya. Sekolah SMP aja saya bisa bayar sendiri. Itu gara-gara di seni tuh. Saya bisa nopeng, bisa nyanyi. Semuanya tuh ya. Semuanya diajarin Baba. Ya udah sampai saat ini. Gitu. Berarti seni itu ternyata nggak remeh ya. Enggak. Bisa menghidupkan kehidupan seseorang, keluarga besar ya. Benar, walaupun kalau orang bilang orang seni itu kasarnya di mata orang rendah banget sih ya katanya. Kalau orang topeng, jangan kawin sama orang topeng dah, jangan mempanjak dia begini-gini katanya. Ada bahasa begitu? Ada dulu bahasa seperti itu. Lu jangan main sama orang ini nih. Itu gimana kasarnya ibarat orang mualim. Jadi bagi orang seni justru kita takut yang begitu-gitu, yang melanggar seperti itu kita takut. Kita tahu koridor yang nggak boleh mbabe, yang harus gini-gini, jadi kita takut. Kan jadi kalau orang takut itu pengen bener. Kata Baba. Iya. Jangan lu pengen bener, tapi lu nggak tahu itu yang harus dilarang Baba apa. Lu gak boleh begini, Neng. Oh iya. Satu lagi, kalau Allah ngelarang gitu lu ngapain lu jalani? Ibarat kata. Nah itu pokoknya asik yang saya jalani sekarang sampai saat ini. Maaf. Saya sampai umur segala macam gara-gara seni. Sepeser pun saya nggak bayar. Itu perjalanan Babe nurun ke saya juga. Itu kan suatu keberkahan buat saya. Berkah, Pak. Dulu saya sampai ngomong, masa sih ndak kayak Baba bisa Neng. Saya kalau ngomong gitu saya udah pengen nangis gitu. Bisa Neng, lu bisa kalau lu yakin. Dan saya saat ini saya jalanin. Oh iya, alhamdulillah bener bisa. Itu Keyakinan juga ya. Keyakinan yang saya dorongan. kuat. Itu Iya. saya kuat banget keyakinan saya. Berjalan berarti kan dari Baba Haji Nirin ke Empo ke keluarga ya. Terus kira-kira sekarang ini kita nyambung juga ke perihal lagi topik trendingnya juga lagi corona nih soalnya nih kan. Iya. Gimana Po perasaannya, gimana ya kesannya ketika makhluk ini datang nih? Gini, ibarat kata kita kan nggak tahu ya si corona ini datang. Kalau rezeki udah Allah yang ngatur, ibarat Udah Allah yang ngatur. Ini Betawi gini. Kasarnya kan kalau Baba ngomong, lu rezeki lu jangan lu habisin semua kalau dapat. Ibarat kata lu dapat 10.000, lu tabung tuh 2.000, 8.000 lu makan. Nah, sampai saat ini saya ngikutin cara Baba. Oh ya, di saat kita nggak manggung, di saat kita nggak syuting, itu yang tabungan lu bongkar dikit, tentrem lah hidup lu. Ibarat kata, pas corona udah mau jalan setahun nih, saya nggak kemana-mana. Nggak manggung apa kayak gimana? Ya manggung paling bentaran, nggak kayak dulu kan manggung kita sebulan 3 kali, 5 kali. Ya. Kan corona, baru kita manggung, ketemu acara orang, aja nggak ada. Kan jaga jarak juga kan, Iya. ketemu orang aja kita blablabla. Tapi saya mensyukuri, alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah masih dikasih sehat gitu. Ya ibarat kata Bapak gini, lu kan punya nih tabungan, lu kan punya barang yang lu jual buat makan keluarga lu, itu aja kita nikmatin. Lain waktu itu habis, kasarnya lu beli lagi kalau punya rezeki, kan gitu. Berarti memang udah persiapan ya? Udah persiapan mau daripada ada kayak mau nggak ada. Mau kagak emang kita itulah yang Emang artinya udah hidup disiapin. mati lu di seni. Itu. Ada simpenan itu ada ya? Ada simpenan itu. Jadi kayak ibarat apa mau gunung dikit gitu. Itu yang ilmu Baba kita ambil dari sekarang tuh. Iya, berarti memang kalaupun ada kayak mau nggak ada yang semacam corona gini memang udah siap Udah ya? siap aja, jadi jalannya enjoy aja kan kalau orang Enjoy aja. pekerja karyawan nih. Pas bingung. corona bok aja. Oh, jatuh, Diam aja. ada yang lipet, ada gimana? Kalau kita orang seni, lu kok enak banget sih dalam corona gini, lu asik aja. Lu gue mau ngapain? Gue mau udah begini ya sebelum corona juga gue mah. Kan orang seni hidupnya gini. Kalau kita lagi syuting lancar banget, nggak terus ya? sampai kita tidur aja susah di rumah. Ribet ya? Nah, di saat kita begini, itu kita ada hikmahnya dekat sama keluarga, kita ngurusin bocah segala macam, semuanya itu ada hikmahnya sih. Allah juga ngasih kan supaya lu mikir, harus kita seperti ini. Ada nikmatnya ya? Ada nikmatnya. Itu yang saya jalanin. Oh iya. Saya pernah dengar kata Babe, suatu saat lu ngalamin bruk di seni, sama sekali nggak ada pemasukan,
lu gimana mau keluarga, mau suami, jalanin gimana hidup pun nggak bisa berhenti. Saya punya anak 3 yang kuliah, yang nyusu, yang segala macam. Bagaimana kita biar kehidupan ini berjalan, sedangkan seni kita itu lagi nggak berjalan kan, hampir setahun. Hampir setahun, Maret ini setahun. Tapi alhamdulillah kalau omongan orang tua kita dengar, sampai saat ini kan saya masih bisa jalani hidup. Masih sehat, masih bisa pada lancar semuanya. Nah, berarti ya. gitu. Berarti yang ngebedain bukannya masalahnya, Bukan. tapi reaksinya Mpok terhadap masalah ini gitu ya. Iya. Jadi emang udah siap mau corona ada kayak mau nggak apa ada kayak kayak. mau ada. Tapi emang udah disiapin dari sebelumnya. Kan Po bilang karyawan aja kaget. Po, lu kok biasa aja? Lah emang gue mau ngapain? Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Mau hidup seni kan begini. Kalau kita kerjaan ada sibuk. Kalau enggak ya kita ngomong bocah. Kata bapak begitu. Lu di mana-mana lu sebut artis lah, apalah, lah boleh lah orang manggil kita gitu. Sebenarnya kita di rumah ini ibu rumah tangga yang harus ngidupin anak-anaknya. Bagaimana cara kita gedein anak. Jadi kehidupan normal kayak ibu biasa. Berarti emang jiwa profesionalnya udah tertanam banget ya. Iya, kata dari Bapak Haji Nirin iya, juga di luar itu lu banget. seniman, ayo lu mau kemana juga nyari dia, tapi lu harus pulang dong. Ada anak, ada laki lu nungguin. Jangan lu ngayap aja, semua orang ada pulangnya. Masa lu mau ngayap aja sih? Babak begitu. Semua orang ada pulangnya. Ada pulang kata bapak, syuting sepagi apa lu harus pulang. Lu lihat anak lu lihat laki lu ngapain. Gitu kata bapak. Mukanya saya banyak banget pelajaran dari bapak yang dulu. Cuman jawaban saya cuman, oh iya ya. Jadi sedih nih air mata. Baba keras begitu, mas saya tegas buat anaknya jadi, buat anaknya pintar. Dan sampai saat ini, kok saya ada panggilan nih, kayak Bang Ucup, kan pimpinan Bang Ucup nih. Nggak, tanggal sekian gue main, bayarannya 7, seandainya 7 sekian gini-gini. Sanggup nggak nih ngelola? Bayar buat anak, sanggup bang, karena saya keuangannya saya. Sanggup bang, oh yaudah kalau sanggup ntar gue ke sanggar. Dia yang paling tua, datang tuh ke yang muda, karena dia tahu tugas lu ini. Bener-bener ya. Saya ngomong lagi sama Yudi, di tanggal sekian main, ini panjerin ya pemusiknya. Ada lagi nih, saya dari Bang Ucup ke adik saya. Oh iya po, tanggal sekian panjerin ya tong son, tukang musik segala macam itu tugasnya. Sesuai berarti ya. Jadi dari sono ke sini pak. Ada runtutannya. Runtutannya ada semua, itu yang diajarin Baba. Jadi sampai sekarang cuma jawaban saya bilang, oh iya Baba selalu ngajarin, oh iya bener semua. Nggak ada salahnya orang tua ngomong blak. Sampai biar saat kata, ini sampai dikata ya ilah tolol bego goblok itu makanan saya, makanan sehari-hari ya, makanan sehari-hari depan artis senior kayak apa tahu. Saya nggak malu karena goblok banget lu, kapan pinter sih lu? Iya Mbak, orang ngomong Bang Haji maaf itu anaknya pasti sen anak. Kok Bang Haji galak? Saya bukan galak, tegas ngajarin anak supaya dia bisa. Oh, iya. Cuman saya saya anggap ini bos saya. Kalau di tempat syuting ini bos saya. Bos. Sebagai profesional kerja. Saya ngipasin, saya ngapain. Itu kerja saya. Sampai rumah itu orang tua saya. Itu baru profesionalitas dari Bapak Haji Nirin memang ya. Sampai turun ke anak-anak ya sampai saat ini ya. Aman. Bahkan sampai ada runtutan begitu ya. Iya. Awalnya Bapak. Jadi kita udah asik aja tuh. Udah asik banget ya. Jadi udah ada kayak kita tugas lu ini, tugas lu ono, gitu masing-masing tugasnya. Iya. Terus emang dari gini apa namanya Bapak Haji Nirin nih dari dulu bergerak di seni emang berkat dukungan atau memang dia pribadi jalan cukup mana-mana gimana? Setahu saya kalau darah seni sih orang nggak bakal bisa ini ya, udah mengalir darah seni kan dari orang tua beliau, dari Kongkumpul itu kan jago pukul dulunya. Setahu saya ini yang makam ini, iya Mamani sama Kongkumpul. Ntar kita ziarah boleh? Iya, Mamani itu adalah seorang penari Betawi. Itu nenek saya. Dulu saya belum pernah dapat, nih kita cerita sanggar ya. Iya. Dulu saya belum pernah dapat ilmu beliau nih, Mak Mani. Belum pernah dapat, karena saya masih kecil kan. Begitu nenek ngajar di IKJ. Nenek ngajarin tarian Betawi nih supaya orang mahasiswa tahu, oh iya tari Betawi ini. Itu tahun berapa kira-kira tuh? Saya itu masih sekolah SMP ya. Sekitar tahun berapa ya? 2000-an kali ya. Apa 2000-an atau apa kurang sono kali? Iya sonoan kali. Kita tahu pokoknya saya ingat saya SMP. Dan Mak ngomong gini. Dulu kan saya panggilannya Dasi tuh. Panggilan sayang Baba dulu nama saya Dasi. Dasi panggilannya. Dasi, lu harus bisa. Bisa apa Mak? Bisa nari. Dasi mah nggak bisa apa-apa Mak. Pasti lu bisa. Soalnya cucu gue banyak. Tapi gue lihat kayaknya lu yang bisa. Orang saya nggak bisa belajar apa-apa. Tapi lu yang nanti bisa. Masa sih Mak? Iya. Nah beliau meninggal tuh. Meninggal. Saya pernah diajak waktu beliau ngajar IKJ. Yang waktu masih ada bis tingkat tuh. Oh iya. Saya pernah Mak masih pakai konde. Saya diajak.
nih lu liatin gak sih caranya mengajar nih. Itu kan kalau di KJ kan sanggarnya kan ada kacanya tuh. Itu nenek saya goyangnya enak banget. Saya liatin aja, enak banget ya. Pas lagi masih latihan. Pas lagi ngajar-ngajar. Oh, ngajar-ngajar. Enak banget ya. Nah, di saat prok nenek sakit lah. Sakit-sakit memang dulu nenek ceritanya dulu pengen diumrohin, dihajiin, pergi haji tapi nenek nggak mau. Bikin aja saya sanggar supaya orang tahu sanggar tari saya di sana di Gandaria supaya ada yang belajar nari Betawi ntar sama cucu saya. Ibarat emak begitu nih, mama nih. Pas saat beliau meninggal, vakum nih sanggar 10 tahun. Ke vakum dulu. Kan saya nggak tahu ilmu tari bagaimana, namanya bocah. Belum ngerti banget. Belum ya. ngerti. Kata baba, ndak, sanggar lu bangun, lu belajar neng. Tari topeng bagaimana sih? Tari Betawi gimana sih? Oh gitu, Mbak. Iya, lu harus belajar. Kalau bukan lu yang bangun siapa lagi, ibarat kata. Emang harus lu yang bangun. Hah, Mbak? Kalau orang bangun sanggar itu nggak boleh sendiri, Mbak, harus rame-rame. Ntar yang bagian ngajar ini, bagian ini gini, udah sekarang lu dulu jalan, ntar baru yang lain. Oh, begitu sih cuman ya udah. Saya belajarlah Taman Mini sama Pak Guru Entong Sukirman. Saya anggap tuh guru saya tuh, Pak Entong Sukirman. Saya belajar lama-lama. Nggak connect juga nih, belajar tari kan susah banget. Mbak, Linda puyeng banget, Mbak, enakan ngelawak daripada nari. Tapi lu harus bisa. Saya gandeng adik saya Rukminah. Panggilannya Iput. Dulu itu dia kerja di restoran udah enak banget kerjanya. Saya ngomong ke Mbak, Iput sudah berhenti kerja. Emang apa nih? Tarian susah banget supaya dia bisa narinya, supaya buat ngajar di sini. Kan manggil guru tari mahal banget, Mbak. 1 jam 2 jam udah gope 300 paling kecil. Iya. Berat. Iya. Adik saya disuruh berhenti. Lu berhenti kerja. Hah? Berhenti, Mbak. Ngapain? Nari kayak empolo jadi guru tari. Hah, enggak, saya nggak bisa. Lu bisa. Mbak, saya kerja udah enak banget. Kalau kerja mah nggak, kalau udah tua nggak bakal kepake. Kalau guru tari sampai tua sampai bongkok lu dipakai cari orang. Oh gitu, Mbak. Berhenti atau gue berhentilah adik saya. Saya dimarahin, lu sih kok gara-gara lu. Udah ikutin gua aja, enak dah. Saya tuh begitu aja. Ternyata belajar 3 bulan dia bisa. Nah, lama-lama jadi guru tuh. Belajar lah, ngajar. Alhamdulillah tuh berjalan tuh, setiap seminggu sekali kita ngajar nari di sanggar ini. Sampai saat ini udah turun dari anaknya Baji ke cucunya sampai keponakan. Alhamdulillah pada bisa. Itu. Berarti asal mulanya tuh empok lagi gitu ya? Saya. Oh, jadi memang saya itu pendobrak kasarnya. Iya. Ayo kalau bukan lu kalau bukan lu dobrak siapa lagi nih? Ibarat apa, kita mah cuma ngegongin buka doang. Ibaratnya buka doang, dan itu orang percayanya emang lu harus bisa ndak? Ya udah sampai saat ini. Kalau saya lagi syuting sibuk syuting ada kerjaan yang lenong, ya udah adik-adik saya Iput. Nah, kemarin adik saya Iput itu dia melahirkan, ada ponakan saya Diana, ada ponakan saya si Reska, ada ponakan saya si Ayu. Jadi tuh penerus itu banyak. Sampai anak saya tuh yang umur 3 tahun belajar palang pintu si Rehan. Sampai biar ngomongnya masing kasarnya bletak. Dan kita bangga, oh iya kalau aliran darah seni itu nggak bisa dibuang walaupun bisa dibohongin ya. Lu jangan ikutin emak, seni susah banget. Nggak bisa kata-kata gitu karena dia makan susunya kan dari seni. Kasarnya gitu. Jadi spektakuler banget ya. Jadi ternyata Mak Mani meninggal Pak, ternyata empo yang awal nerusin. Iya, saya ngegongin. Iya. Andai kata, mohon maaf maksudnya kalau misal empo enggak ini ya udah. Iya, kasarnya selesai ya. Orang itu ada matinya, ada pulangnya. Iya. Kata Bapak pasti. Seandainya saya nggak ada adik saya. Umur kita nggak tahu. Iya. Seandainya adik saya nggak ada. Tapi kan kalau andai kata dulu awal empo nggak buka, nggak ngegongin kayak gini, ya maaf mungkin ya terus paku jalan. Iya, berjalan. Nah, sekarang nerusin. Alhamdulillah. Saat ini berarti ya. Iya, saat ini. Berarti keluarga semua memang mendukung ya semuanya. Alhamdulillah dari suami juga mendukung. Karena saya waktu dilamar dulu kata Baba, dia mah orang seni, nggak bakal bisa ninggalin seni kata Baba. Kalau lu mau silakan, kalau enggak, lu nggak bisa buat apa-apa kata Baba gitu. Jadi suami saya dukung banget. Berarti mendukung banget. Kembali lagi ke corona, berarti emang nggak ada persiapan yang lebih atau masalah yang efek ke kita gitu ya? Efeknya sih banyak sebenarnya ya, aturan kita manggung jadi enggak, jadi kita nikmati aja lah. Tapi udah siap yang penting gitu ya. Orang sedih mah kasarnya udah makanan sehari-hari begini, ibarat biasa, gitu. Kalau enggak ini ya ngomong gitu maksudnya. Iya, bukannya kita belagu ya, ibarat apa? Ya udah kita sehat aja udah bagus deh, ibarat kata gitu. Sehatnya udah girang gitu. Terus ke perannya pemerintah juga pas lagi saat ini gimana? Iya. Menurut saya sih bagus juga sih pemerintah, sedikit banyak kita dikirimin sembako buat anak-anak Bompo kan. Oh, berarti sanggar itu dapat sembako juga ya? Dapat juga.
kiriman ya. Ini po ambil sembako buat anak buah. Ya, itu kan suatu alhamdulillah keberkahan dong. Orang ngasih sekecil pun apa segede pun kan kita mensyukuri. Betul. Berarti kan mereka itu masih ada niat memperhatikan sanggar kita. Itu suatu keberkahan juga buat kita. Ada itikat baik gitu Nah, buat itu. bisa ngelestariin terus sanggar. Bentuk dukungannya mungkin seperti itu ya. Iya, seperti itu. Berarti tadi agak sempat belum terjawab tuh Baba Haji Nirin, berarti memang dia didukung sama orang lain atau emang dia sendiri? Gini, setahu saya Baba kan keluarga besar nih dari abang-abangnya di pemusik ini, pemusik kono, lama-lama topeng Betawi blek bikin lagi, pas itu di bawah pimpinan Baji Nirin. Iya. Terus ya bikin lagi mana anak-anaknya segala macam sama keluarga besarnya. Pas Babaji sakit lama baru ke anaknya. Jadi dulu emang beliau sendiri. Berarti memang sendiri. Maksudnya belum ada dukungan pemerintah atau? Belum. Ada sih. Kan dulu kan gini. Kalau orang dulu mah kayak Baba nggak bisa baca, aku dipanggil sama dinas ya gue syukur. Enggak ya udah, gue mah kampung-kampung gue bisa makan. Ibarat kata kan begitu. Ya? Dan saya pun ngikutin cara Baba. Kalau orang dinas nggak manggil ya udah dah. Mungkin emang bukan rezeki kita. Berarti memang lebih fokus kepada kampung-kampung pelestariannya ya. Juga alhamdulillah manggil kita ibarat kata begitu. Berarti memang one personality, jadi sendiri gitu bahasa dulu emang dia sana kesini sampai ngedidik anaknya ya benar-benar biar jadi seniman juga. Iya. Insyaallah. Berarti saat ini obrolan kita menarik banget tadi walaupun cuma 15 menit tapi berkesan semuanya buat Polinda. Terakhir pesen nih buat kita kan anak muda nih menerusin para orang tua kita, pada guru-guru kita biar nih budaya kita nggak punah. Iya, kita yang melestarikan ikut. Pesannya apa Pak buat anak-anak muda buat kita nih? Pesan Polindai ini ya. Saya ini putri dari almarhum Haji Nirin itu sangat bangga mempunyai orang tua seniman seperti beliau. Saya pesannya, kata Baba kalau orang seni dipegang nih mulutnya. Mulutnya. Kalau kita Neng tangga sekian lu main lenong di gua ya. Kalau kita ngomong iya bisa. Udah bisa. Ibarat apa kan kalau kita nggak mikirin duit, nyari pengalaman. Jujur iya itu harus lu jalanin. Jangan pernah nyakitin orang. Kita akan lancar selancar-lancarnya. Kalau kita nggak nyakitin orang. Kalau kita nggak nyakitin orang, kalau kita bisa, bilang bisa. Kalau enggak, bilang enggak. Kan orang sini pegang omongan, Neng tanggal sekian lu bisa, ya udah kan lu datang. Kalau bilang, Neng tanggal sekian lu bisa, ternyata lu nggak datang, itu kan nyakitin hati orang. Karena dunia seni itu sempit, kemanapun lu pasti ketemu. Ketemu dia lagi. Kalau lu nyakitin orang itu musuh. Iya dong. Ibarat kata Baji Nirin, musuh atu aja kebanyakan. Atu aja kebanyakan. Berarti kan jangan dong. Jangan sampai punya musuh. Kalau lu gede sama gue ya silakan, tapi gue nggak gede sama lu. Ibarat kata, gitu. Itu aja sih. Berarti teladannya emang betul-betul ya. Jadi kalau biarin orang gede sama kita, yang penting kita nggak gede sama orang lain. Kita nggak gede sama orang itu. Berarti emang mulut kita dijaga, adab ya mungkin karena kalau kita udah nyakitin orang bahaya. Iya, intinya orang tua nomor satu. Orang tua nomor satu. Itu. Oke. Saya ucapin terima kasih Mbak Linda udah bersedia di podcast Sangganan Poso Terami nih. Ini kita berbagi cerita, sejarah, hikmah, pelajaran buat kita semua. Ya enggak? Kita berdoa mudah-mudahan keluarga Polinda, keluarga Baba Haji Nirin sakinah mawaddah warahmah. Kita juga mohon doanya Pok ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa sehat, bisa nerusin perjuangan para guru kita semuanya. Amin. Ya udah, ya. Mungkin kita tutup podcast kali ini. Jangan lupa di like juga, di subscribe sama di komen dan nih ya enggak, sama kira-kira apa masukan-masukannya dari yang lain semuanya. Kita udahin Po ya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.